Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana individu saya, yaitu tentang pengembangan wisata air terjun Taeno berbasis Safari Garden dengan luas rencana yaitu 2,83 hektar, membutuhkan dana sebanyak 4.070 juta. Fungsi wisata ini yaitu dengan sebagai tempat liburan dengan penuh kenyamanan dan juga sebagai sarana edukasi bagi pengunjung yang ingin belajar bagaimana cara menanam tanaman atau tumbuhan dan juga memberi makan hewan yakni burung. Dan juga masih banyak spot lainnya. Pada mata kuliah studio yang saya kerja itu pada laporan bab 1, bagian latar belakang, tujuan dan juga sistematika penulisan. Pada bab 2 yaitu analisis kesesuaian lahan 1 dan juga hampir keseluruhan analisis rencana sarana dan prasarana. Dan juga saya membuat tabel jumlah sarana dan prasarana. Dan untuk peta yang saya buat itu berjumlah 25. Di antaranya peta jangkauan pelayanan dan juga peta analisis rencana sarana dan prasarana. Dan juga peta struktur ruang exiting maupun rencana, dan peta pola ruang exiting maupun rencana. Kesan saya di studio yaitu waktu saya turun lapangan, kita kerja tugas sekalian juga sambil refreshing dan juga bersosialisasi sehingga mendapatkan informasi dari masyarakat setempat. Untuk saran saya karena kita masih kuliah online, susah berkomunikasi, saya harap jangan ada yang patah semangat. Tuhan mempunyai caranya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rencana individu saya, tentang rencana taman rekreasi dengan konsep soft space di Wailala, Desa Rumah 3. Nah, konsep ini diambil karena rencana taman ini akan dilakukan pada sepandan sungai dan sepandan pantai Wailala. Konsep ini merupakan konsep yang meminimalisir pembangunan dan mengutamakan kealamian alam yang sudah ada. Maka dari itu konsep ini sangat pas untuk rencana taman rekreasi ini. Alasan rencana ini dibuat karena masyarakat Teluk Ambon sering melakukan jogging sore dan jogging pagi pada jalan arteri Kecamatan Teluk Ambon, yang mana itu akan membahayakan keselamatan mereka, dan juga untuk memenuhi kurangnya taman rekreasi pada Kecamatan Teluk Ambon. Untuk penyusunan laporan, di bagian bab 2 saya mengerjakan analisis kesesuaian lahan, yaitu di bagian peta serta perhitungannya, kemudian analisis skalogram di bagian perhitungan, penentuan hierarki serta pembuatan petanya. Kemudian di bab 3 saya membuat bagian wilayah kota, membuat profil kecamatan, peta bagian wilayah kota juga saya buat. Kemudian di bab 4 saya membuat peta pusat pelayanan serta penyusunan pola ruang existing serta rencana pola ruang. Pesan dan kesan atau kuliah studi perencanaan pembangunan kota ini, yang pertama kesannya dapat melatih kreativitas kita dalam merancang sebuah wilayah. Selain itu dapat melatih kerjasama antar kelompok dan juga melatih kesabaran. Selain itu pesannya itu karena mata kuliah studi ini memerlukan kerja kelompok, maka dari itu seluruh anggota kelompok diharapkan partisipasinya dalam pengerjaan laporan maupun peta, sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Rencana individu yang saya buat adalah rencana Taman Buah Taeno Permai yang berlokasi berdekatan dengan SD Impres 60 Taeno, Kampung Taeno, Desa Rumah 3. Luas lokasi yang saya rencanakan adalah 2 hektar. Adapun tanaman-tanaman yang menjadi inti dari rencana ini adalah tanaman buah belimbing, buah naga, buah jeruk, dan labu. Tujuan dari rencana ini adalah untuk memberdayakan petani lokal dengan cara meningkatkan hasil tanam yang inovatif. Ada pula fasilitas-fasilitas penunjang dari rencana ini, antara lain ada musola, ada toko souvenir, ada toilet, ada kolam renang, ada rumah makan, dan lain sebagainya. Yang saya kerjakan pada laporan studio ada 5,
Yang pertama ada penjabaran analisis kesesuaian lahan, yang kedua penjabaran analisis skalogram, yang ketiga ada best practice, yang keempat ada struktur ruang, dan yang kelima ada rencana individu. Kesan saya pada Studio 6 kali ini adalah kita dapat belajar bagaimana cara penulisan yang baik dan benar untuk melatih cara penulisan untuk skripsi nanti dan bagaimana cara kita untuk menghadapi kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan bagian atau progres kerja saya di kelompok pada mata kuliah Studio Perencanaan Pembangunan Kota. Yang pertama pada bab 1 bagian sistematika, dan pada bab 2 yaitu pada bagian analisis sarana prasarana, yaitu pada jaringan jalan dan jaringan drainase. Selanjutnya rencana individu. Rencana yang saya rencanakan yaitu pengembangan ruang terbuka dengan konsep theme park di kawasan Wailela, Desa Rumah Tiga. Rencana pengembangan tema park atau taman hiburan ini berlokasi di Pantai Wailela, Desa Rumah Tiga dengan luas lahan 2,206 hektar. Secara keseluruhan pembangunan theme park atau taman hiburan ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih 5 tahun dengan biaya kurang lebih untuk pembuatan theme park atau taman hiburan ini yaitu 4.438 juta rupiah. Yang terakhir, kesan dan pesan. Yang pertama, pesan. Selama saya mengikuti mata kuliah Studio Perencanaan Pembangunan Kota, saya mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan. Bukan hanya itu saja, juga ada pengalaman dan hal-hal lain juga yang saya dapat, seperti mengumpulkan tugas yang harus tepat waktu. Di sini salah satu pelajaran yang beta dapat yaitu beta bahkan juga teman-teman lain diingatkan supaya bagaimana bekerja sama dalam satu tim, serta kami juga diingatkan untuk bagaimana menghargai apa yang diberikan oleh Pak dosen, baik materi bahkan tugas-tugas yang lain. Yang berikut pesan. Tidak banyak pesan yang ingin beta sampaikan. Tetap semangat untuk katong semua. Akhirnya tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak dosen, Pak Adnan, yang sudah membimbing kami selama 1 semester ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dalam pembuatan laporan, saya membantu membuat metode, tujuan, deskripsi peta jangkauan analisis buffer, terus deskripsi persampahan. Selanjutnya, kesan dan pesan yang saya dapatkan selama belajar mata kuliah studi perencanaan. Kesan terhadap mata kuliah ini adalah saya mendapatkan banyak hal dari aspek kewilayahan dan perkotaan yang diaplikasikan di wilayah studi. Dalam prosesnya saya dapat mengenali masalah di wilayah studi, isu di wilayah studi, potensi di wilayah studi, bagaimana keterkaitan antar aspek di wilayah studi, bagaimana keterkaitan wilayah studi dengan wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya. Dalam mata kuliah ini juga memberikan proses bagi saya untuk mengenali wilayah studi dan dapat membuat perencanaan baru di wilayah studi. Proses mata kuliah ini juga bukan hanya terjadi pada substansi mata kuliah, namun berproses juga pada kerjasama antar tim. Selanjutnya, pesan saya selama belajar mata kuliah studio, dalam proses mata kuliah studio memang benar kata Pak Anan, akan ada banyak sekali drama yang terjadi. Mau drama bosan dengan laporan yang selalu dikritik dan akhirnya harus dibuat ulang. Terus drama yang terjadi dalam progres kerjasama antar tim. Sebab itu kesabaran itu sangat diperlukan, dan semangat untuk
menyelesaikan tugas, semangat untuk menyelesaikan kuliah itu harus ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagian progres kerja saya di kelompok pada mata kuliah perencanaan kota. Jadi yang pertama yang saya kerjakan pada bab 1 latar belakang, dan yang kedua sistematika penulisan, dan bab 2 yaitu analisis prasarana dan sarana, transportasi, pedestrian, dan persampahan. Jadi teman-teman yang perlu kita sampaikan, kita mohon maaf atas apa yang kita sempat kerja selesai. Jadi kesan beta terkait dengan mata kuliah ini sangatlah penting. Kalau ikut dari awal sampai akhir, maka mendapatkan pengalaman yang baik dan bisa melatih atau punya bagaimana cara mendisiplin waktu. Dan terima kasih juga kepada dosen mata kuliah video perencanaan kota, kepada Pak Adnan. Mungkin ada banyak hal yang perlu kita belajar lagi karena sempat kerja sampai selesai, tetapi pengalaman sedikit yang kita dapat yaitu terkait dengan disiplin pada kerja, yaitu dikumpul jam sekian, kerja jam sekian. Kesan dan pesan beta tetaplah semangat, dan mata kuliah ini menjadi pegangan dalam katong punya pengalaman untuk nanti katong selesai. Mungkin itu saja yang kita sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di semester ini di mata kuliah studio kali ini yang saya kerjakan adalah kata pengantar. Bab 1 ada latar belakang, sumber data, dan sistematika penulisan. Di bab 2 ada analisis deskripsi, analisis buffer. Dan yang ketiga nih survei jaringan air bersih dan sarana pendidikan. Untuk pesan dan kesan di mata kuliah studio kali ini di semester ini, untuk kesan pertama sih ada studio nih, ada mata kuliah yang bisa bikin kayak kepala sakit. Tapi bikin mau mana sih kata sih misalnya kita fokus perbicaraan juga. Pernah patah semangat gara-gara akang. Tapi untung baik masih ada teman-teman yang masih jaga kasih-kasihnya kayak kata ketua kelompok. Makasih sudah jaga kasih-kasihnya katong. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Iya, saya akan menjelaskan bagian pengerjaan saya pada kelompok studio kali ini, yaitu saya bekerja pada bab 2 pada bagian analisis sarana prasarana, yaitu pada penyebaran persampahan dan penyebaran pedestrian. Ya, untuk kesan dan pesan. Untuk kesan yang saya dapatkan pada studio kali ini yaitu saya mendapatkan banyak sekali informasi-informasi terbaru yang berada pada Kecamatan Teluk Ambon ini. Untuk pesan, ya saya mau berterima kasih untuk Pak Adnan yang sudah boleh mau memberikan banyak materi untuk kami. Dan juga saya mau berterima kasih karena Bapak juga selalu memberikan pengalaman-pengalaman untuk kami. Untuk saya itu pasti akan berguna untuk kehidupan saya ke depan nanti. Ya, terima kasih.